Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, yang terhormat pengatur acara, kemudian pimpinan KBIHU Kepolo yang barusan pamit karena ada juga tugas yang lain, Pak Kiai Haji Seroji Bilal, wabil khusus para calon Duyufur Rahman atau yang mau reuni kembali, sebab diantara bapak dan ibu ada juga yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji, sehingga mungkin suasana batin yang pernah dialami pada saat beberapa tahun yang lalu pasti akan berbeda, apalagi suasana Mekah pasti setiap tahun ada perubahan-perubahan secara fisik, juga keadaan yang membuat kita menjadi kangen dan pengen lagi ke sana. Yang saya hormati, yang saya banggakan, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi menjelang siang hari ini saya bisa bersilaturahmi, bukan ingin menggurui, sebab semua ada di sini. Pak Kiai Haji Seroji Bilal yang puluhan tahun bahkan setiap bulan juga melakukan perjalanan umroh, komplit rasanya perjalanan haji umroh dari A sampai Z. Sekali lagi bukan bermaksud untuk menggurui, tapi hanya sekedar sharing saja. Kemudian berbagi pengalaman, dan lebih khusus lagi mungkin karena saya orang Kemenag, sekalipun bukan di seksi haji, paling tidak punya kewajiban untuk bagaimana sih proses perjalanan haji versi pemerintah, kemudian terkait dengan fikih, semuanya ada di sini, ada di Pak Kiai. Dan yang paling tidak mengkhawatirkan kita semuanya, ada tim khusus yang juga menyertai Bapak Ibu, tidak hanya bimbingan di sini, tapi juga sampai ke tanah suci, bahkan sampai kembali lagi akan terus mendampingi Bapak dan Ibu sekalian. Amin. Sehingga jangan khawatir, jangan kecil hati. Ditambah lagi kebijakan yang terbaru sejak 2023, pemerintah sebegitu luar biasanya agar perjalanan haji tidak hanya proses ibadahnya tapi juga fisik Bapak dan Ibu diperhatikan. Ada yang namanya kebijakan program haji lansia, ada prioritas khusus, ada perlakuan khusus, sampai ke tingkat sarana prasarana pun akan dipenuhi. Itu sebuah ikhtiar yang luar biasa oleh Bapak Menteri Agama kita, sehingga Bapak sekalian, kalau hari ini semuanya mudah-mudahan istiqomah kesehatannya lulus, amin. Nah, jadi baru tahun ini akan diberlakukan agak ketat. Kenapa? Dalam rangka melindungi Bapak dan Ibu, bukan berarti yang mau ibadah jadi larang-larang. Nah gitu kan, pengennya semuanya lancar, bahkan kalau bisa tidak ada yang wafat di sana, amin. Jadi satu jiwa pun akan dilindungi. Inilah barangkali kenapa pemerintah sampai saat ini begitu seriusnya, tidak hanya melibatkan Kementerian Agama secara teknis, tapi juga Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, dan semua kementerian yang terlibat terkait dengan proses penyelenggaraan ini. Dalam rangka apa? Dalam rangka kenyamanan Bapak dan Ibu sekalian beribadah, pun juga fisik yang bisa dilindungi. Jadi jangan sampai salah sangka kalau Bapak dan Ibu kemudian terkena biasanya gelang merah ya dulu mah, itu berarti harus diobati dan tertunda. Bukan berarti pemerintah nggak sayang sama ibu, kayak lamun ditunda maning setahun, tahun maning umurnya nambah, Gusti Allah yang tahu. Kita tinggal berharap betul sugesti kita positif. Pemerintah bukan berarti melarang, tetapi melindungi sungguhnya. Kalau sampai ada 1 tahun kemudian sekian puluh, sekian ratus yang wafat, berarti kan pemerintah sesungguhnya gagal. Kenapa? Banyak jamaahnya yang wafat di sana. Sekalipun saya yakin di antara Bapak dan Ibu ada juga yang punya niat, ya Allah, kalaupun saya wafat, wafatkan saya di sana. Tapi kan nggak boleh niat seperti itu. Saya sampai pernah waktu 2017 itu ngurus jenazah tidak jare, tidak katanya. Sampai pengurusan dari awal sampai selesai, sampai pemulasaraan, bersihnya luar biasa. Kemudian
petugas yang memang menjaga, yang menyelesaikan proses dari sejak pemandian, di kafani sampai ke tempat nyolat. Kalau udah tempat nyolat itu di tempat jenazah disolati, itu kan kita merinding Pak, disolati oleh jutaan ribuan orang, itu luar biasa di situ. Sampai selesai itu memang tidak main-main, betul-betul diperhatikan. Tapi ya emoh lah, pengen emang meninggal. Jadi saya sampai berangkat dengan ambulan. Kalau di sini kan kalau yang antar ambulan kitanya kan di depan. Ini mah kita di belakang sama jenazah Bu, jenazahnya ditumpuk 3, saya di belakang ditinggal. Jadi kalau di sini kitanya antar di depan, ini mah di belakang. Jadi luar biasa. Tapi ya siapa sih kadang di antara kita semuanya ada yang punya pikiran, kan banyak yang doain insya Allah surga, amin, semuanya pengen seperti itu. Tapi ya pengennya tetap balik lagi. Inilah salah satu kenapa pemerintah begitu ketatnya, sampai-sampai istitoah. Memang betul dalam fikihnya juga para kiai sering menyampaikan, tidak hanya kuat duit, tidak hanya kuat materi. Kalau situasi Arab kemudian seperti Palestina Gaza itu karena ada konflik perang dan sebagainya, itu kan juga tidak bisa kita berangkat ke sana, pesawatnya takut ditembak. Kemudian ilmu, nah inilah salah satunya kenapa pemerintah juga berkewajiban untuk memberikan bimbingan. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang status sosialnya, status pendidikannya SMP, S1, tapi bagi ibu sebagian masih ada sekian persennya itu adalah mereka yang murni petani, murni pedagang yang punten mungkin barangkali tiap harinya berkutat dengan hitung-hitungan dagang, kemudian tani dengan dan sebagainya. Mungkin kan agak berat untuk menerima pengetahuan yang hanya sesaat. Jadi maka kewajiban pemerintah melalui Kementerian Agama mengharapkan, menghimbau tidak hanya istitoah uang, tidak hanya istitoah kesehatan, tetapi juga istitoah kemampuan pengetahuan dan ilmu yang kita miliki. Tetapi sekali lagi bukan berarti kecil hati. Insya Allah saya tahu persis bagaimana beliau dengan begitu telatennya. Jadi jangan rendah diri, jangan kecil hati. Ada tim khusus insya Allah yang mendampingi. Jadi hari ini kalau kita belajar begitu mendadak hanya berapa puluh pertemuan, ditambah lagi nanti kecamatan ada lagi materinya yang muter bolak-balik itu juga. Kemudian nanti ada lagi tingkat bimbingan manasik masal, ditambah insya Allah pakai Isra Haji sana mendampingi saat selama berada di Mekah maupun di Madinah dengan terus bimbingan. Tetapi sebagaimana layaknya kita merupakan sunatullah, bakal umur 50 tahun kan ya susah nangkepnya, ya tulen ya baren masih jentul gak kelalen barang kudu ngapalakan sebuku denger kan Pak. Jadi ini barangkali sebagai motivasi buat kita semuanya, bukan berarti juga pemerintah kemudian para kiai, para pembimbing terus bolak-balik, tetapi memang yang materinya itu nang beli apal-apal deh, doa ya beli apal-apal. Jangan doa sekalian, saya yang ya menjadi beban moral saya bahwa tugas pembimbing itu paling tidak ya hafal semua doa, tapi ya angel kelalen, apalagi dipakainya hanya setahun sekali. Pada saat musim haji mulai dibuka-buka lagi ya tetap nggak hafal. Jadi ya barlen bubar kelalen, kadang-kadang tulen masih jentul gawis kelalen, kadang seperti itu. Terus sekali lagi menjadi semangat kita semuanya Bapak Ibu. Saya pernah waktu di seksi haji menganalisa, ternyata yang paling banyak daftar haji itu kalangan petani yang pertama. Sok dalam daftar haji, Pak dudukan kah pegawai sing baju bagus-bagus kah? Ternyata itu nomor 4. Jadi punten bukan berarti nggak ini. Saya pernah meneliti, ternyata mungkin di situ sisi barokah barangkali. Bukan berarti yang lain nggak barokah. Petani pertama yang sering banyak, yang banyak mendominasi pendaftaran haji yang sampai hari ini Indramayu 20 tahun waiting list. Ya Allah 20 tahun. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian punya rezeki lebih, anak-anak kita dorong, kita nyelengin, kita dorong untuk daftar haji yang sudah 12 tahun. Kalaupun ada yang di bawah 12 tahun biasanya punya ini orang tuanya KTP-nya bisa aja, tapi memang dalam ketentuan 12 tahun. Karena
karena 20 tahun dan hampir semua rata-rata. Yang kedua siapa? Golongan pedagang. Ketiganya baru para pegawai. Itu pun kadang-kadang rebutan dengan SK-nya sudah di BRI, SK-nya sudah di bank, jadi depan sisa rezeki yang lain dipaksakan daftar. Sekali lagi niatnya juga agak sedikit dipaksa. Jadi masih sampai hari ini dominasi oleh para petani yang banyak daftar haji saat Inggris. Bapak sekalian, banyak kelebihan, banyak upaya-upaya pemerintah yang sampai hari ini terus meningkatkan. Saya ngelihat tahun ini di Kepolo, bahkan mungkin juga secara umum Indramayu masih pada kuota tetap sekitar 1.700. Adapun ada tambahan-tambahan, ada sekitar 30%, mungkin ada tambahan. Maka nunggu, insya Allah mungkin kalau hari ini semua masuk sudah daftarnya, kemudian ada yang daftar tunggu juga, insya Allah berharap bisa masuk. Sebab nunggu istitoah haji, mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang harus berobat sampai selesai. Kayaknya tahun ini rada ketat di istitoah haji. Nah inilah barangkali di samping tadi saya sampaikan bahwa harus punya harta banyak, belum tentu juga berangkat. Kemudian yang nggak punya harta banyak, sehat terus tapi juga belum tentu berangkat, karena memang situasi tadi itu pada saat menjelang pelunasan ternyata tertunda lagi karena dadakan dan sebagainya seperti tahun kemarin. Tahun ini dibolehkan untuk nyicil. Kalau sekitar 30, berapa tambahannya Pak? 31 ya. Nah itu mulai dari sekarang. Jadi nabungnya bukan di tabungan yang lain, tapi tabungan haji kita yang nggak boleh diambil. Di situ boleh dicicil, maka tidak ada lagi alasan bahwa pada saat berangkat, ya Allah Pak, dia lagi pilot. Nah, kan ada tahun kemarin banyak yang gugur di situ. Jadi ada kesempatan bapak-bapak yang harus penyakitnya diobati lagi, kemudian mungkin sampai pada akhirnya harus tertunda. Ada juga karena tadi menjelang pelunasan, kemudian informasinya terkesan mendadak tahun kemarin sehingga banyak yang tertunda tahun berikutnya. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, beruntung tahun ini ada kebijakan silahkan diisi dulu. Jadi pada saat pelunasan haji tinggal diindahkan saja kan, tinggal diklik di bank, indah langsung. Nah ini juga nanti ada kebijakan bahwa Bapak Ibu sekalian harus tahu sesungguhnya haji itu tidak 25 ditambah 31 jadi berapa? 56. Sesungguhnya tahun ini adalah 91 juta lebih. Kenapa? Tambahannya dari mana? Ya mungkin ya optimalisasi Bapak Ibu yang nunggu sekian puluh tahun sehingga ada di situ. Hitungannya masih 60-40. Nah takut ada yang ngomong harus 70, takut nanti nggak kebagian yang berikutnya. Nah itu ya. Baik sekalian, sekali lagi menjadi motivasi kita semuanya untuk mulai hari ini atau mulai dari kemarin Bapak sudah terundang melalui bimbingan manasik ini untuk memenuhi istitoah kesehatan, maka semua pola hidup, pola makan, kemudian olahraga mulai diperhatikan oleh Bapak sekalian agar pada saatnya sehat ya. Nah biar semangat, karena ini sudah menjelang siang, tadi sudah materi ya, sama materinya bolak-balik tentang ibadah haji. Saya panasi semangat Bapak dengan teriakan pada saat saya teriak semangat pagi supaya semangatnya tetap seperti pagi dan terus menjelang beberapa bulan ke depan ibadah haji ya, dari sekarang semangat. Saya teriak semangat pagi, Bapak Ibu sekalian jawabnya pagi 3 kali. Kalau saya teriak haji mabrur, kemudian kalau saya teriak Abiha Kepolo luar biasa ya, makin kayak bocah ya, biar semangat. Tadi sudah talbiyah dan itu harus menjadi kebiasaan kita mulai menghafalkan, harus di luar kepala. Ayo semangat pagi haji Abiha Kepolo luar biasa, Abiha Kepolo luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya. Jadi seperti itu.
Dan mudah-mudahan nanti terus akan diteriakan seperti itu, bahwa Bapak dan Ibu sekalian jangan khawatir, yang penting sugesti positif dan semangat. Ada yang merubah sesuatu yang sesaat itu akan sulit, tapi itulah prosesnya. Sekali lagi saya kembali ke awal, bahwa belajar sebegitu kuatnya karena umur sudah 50-60 akan lebih banyak berlenya dibanding dengan ingatnya. Kata ibu bapak sekalian, ya guru-guru saya semuanya dulu kan biasa begitu, bahkan nulis di air itu ibarat kita orang tua, cepat apal saat itu, tapi juga cepat hilang. Beda katanya belajar dari sejak kecil, dia luar biasa sulitnya, nggak bisa-bisa, kita dibentak, kadang-kadang dicepret dan sebagainya, tapi setelah nempel nggak hilang selama-lamanya. Maka usia kita ini, termasuk saya, adalah usia yang baren, maka kami maklum. Bapak udah hafal yang namanya rukun haji, baru bisa disampaikan Pak Haji Ibed, Pak Haji Mujib, apa beli coba, ada berapa tuh? Kalau syaratnya, syarat haji, wajib haji, siji loro, siji kelalen kabeh. Tadi ini belum dinilai ya, ngaji ya? Belum ya, nanti nilainya berapa nanti? Ini post test ya? Pretest, baru pretest. Nah seperti itu. Ini bukan ulangan ibu bapak sekalian mau naik kelas, enggak. Pengen tahu sehingga nanti Pak Kiai bisa meraba-raba. Oh iya, di sini yang kurang ininya, kemudian di sini yang sudah lebihnya. Jadi seperti itu. Pengen ngukur. Nah nanti setelah materi sekian puluh selesai, ada yang namanya post test. Bener nggak? Nerap nggak? Nah, kata bapak guru dulu saya waktu di SD, yang namanya belajar itu 80% pada saat kita real di lapangan ada. Maka teori B, maka kadang ya tadi itu barlen. Maka mungkin nanti pada saat praktek, pernah ditawarkan kemarin ya sama Haji Mujib. Itu Pak Haji Sadi jamaah sini juga sebetulnya. Miniaturnya kan ada di sana. Tapi sekalian begitu di sini juga punya, hanya di sana udah permanen tuh yang di Tegalurung tuh. Jadi akan lebih banyak ingatnya. Oh ya, nanti tinggal itu miniaturnya, duplikatnya mirip-mirip kayak di sana seperti itu. Tapi di sini ada sih, nanti kita punya juga. Kalau bapak berminat, bukan ngajak juga, sana sekarang berbayar. Tidak bayar ke uang tuh. TK mah 25 sampai 30 tuh per anak. Nah, iya, nggak tahu kalau bapak, kalau jamaah haji, ya mungkin kalau nanti berminat sekali-kali di sini praktek muter-muter, nanti di sana sekali-kali, ke sana boleh saja. Kalau sepakat semuanya. Nah, sekalian, perjalanan haji, kalau gelombang 1 kemarin sudah, Ibu Haji Jero kalau nggak salah, itu singkatnya sama muter-muternya, hanya beda pada berangkat saja. Tahun ini Ibu sekalian, alhamdulillah menikmati yang keduanya, perjalanan haji tidak harus jauh ke Bekasi untuk transit embarkasinya. Bahkan informasi Pak Kanwil kemarin saya ikut rakor, akan ditambah dengan Priangan, Lumpuk juga di sini. Kemarin kan baru hanya Subang dan Sumedang. Kalau ini udah masuk wilayah 3, Subang, Sumedang. Tahun ini kalau tidak ada halangan yang sangat urgen, ditambah dengan Priangan, kecuali yang wilayah Bogor, Cianjur, kemudian Depok yang Jawa Barat bagian barat sana. Selain itu semua transitnya di embarkasi Celeng. Oh bener, oh Celeng. Jangan celeng Mbak ya. Iya, tuh lenak. Soalnya bakal numpak bis celeng. Oh itu celengnya turun. Embarkasi loh, bener Indramayu. Itu milik provinsi sesungguhnya. Jadi bukan hanya tempatnya di Indramayu. Ditambah itu semuanya, konon kalau Jawa Tengah berkenan, gubernurnya ditambah dengan Tegal, Brebes, Pekalongan ditarik ke sini. Kemudian tidak bercapek-capek lagi, jamaah yang kedua menikmati penerbangan dari Kertajati. Hanya memang tahun kemarin pesawatnya kurang dari 400 isinya, masih belum pesawat besar.
Jadi 360 sampai 370 satu pesawat. Kan nggak repot-repot Ibu, luar biasa. Kalau ke Bekasi beberapa kali kami ngantar itu jendongan bisnya, karena kan jalur-jalur Pantura, kemudian kalau tol juga sekarang ini, kalau tolnya tol Cikampek Jakarta itu ya sama aja, mirip sama macetnya dengan jalur arteri biasa. Kalau tahun ini tinggal nanti jalannya saja yang di wilayah Tugdana ke sana rada goyang-goyang, tapi kan cukup 1 jam perjalanan, tidak bercapek-capek. Jadi dari sini ke Bekasi, Bekasinya juga lama, dari Bekasi ke Bandara Soekarno Hatta juga macet lagi, lama lagi, belengering jalan. Belum nih perjalanannya selama 8 sampai 9 jam. Tapi Bapak sekalian, cukup transit, mungkin nginap beberapa hari, hanya memang nginap sehari di Indramayu Embarkasi ini satu yang masih kurang, masjid yang belum jadi, hanya masjid saja. Jadi sholat segala macam kita masih di kamar. Kalau kamar insya Allah karena baru, kemudian setingkat beli kalalah karo Wibi Perkasa, bahkan bintang hotel 1 itu tuh masuknya 2 tower itu, jadi nggak jauh-jauh. Tapi tetap aja walaupun dekat ya kita nggak bisa keluar masuk Pak. Sekarang udah dirajik kabel di depannya tuh, tetap aja nggak boleh keluar masuk. Nah kemudian di embarkasi hanya 1 hari, kesulitan kita hanya belum punya masjid. Nah itu dengan demikian mungkin akan tambah rame. Beruntunglah bagi bapak sekalian yang ada di sekitar wilayah situ, kemudian kemungkinan ke depan di situ akan menjadi satelitnya Indramayu. Kenapa? Karena mungkin di situ tanah udah mulai mahal, udah banyak bisnis haji dan barang-barang haji, toko-toko haji dan sebagainya, di situ akan rame di situ. Ini aja baru-baru sekarang belum begitu rame. Bapak sekalian, gelombang kedua sebagaimana disampaikan beberapa pembicara yang lalu, ibu bapak sekalian harus siap-siap. Kenapa? Siap-siap mental dan siap fisik juga. Seluruh prosesi memakai kain ihram, niat ihram, semuanya di mana? Barusan disampaikan. Di embarkasi. Ya, borong perjalanannya, aduh pribin Pak, wis bismillah. Yang repot kan bapak-bapak. Pak je masih aduh, ya wis pakai pakaian dalam dinggo. Tapi watirnya kalian ya, udah kesing sering ngingetakan. Tapi sekalian, sekalipun satu pesawat itu akan didampingi oleh pendamping khusus dari KBIHU, pendamping dari pemerintah, satu ketua kloter menangani satu pesawat. Itu kan kalau kita berharap semua satu persatu dilayani, wong 1 orang melayani 360, kalau saya dulu 400, itu kan. Jadi jangan kita nggak pernah ditengok, kita nggak pernah ditanya, udah maklum karena nangani 360, cuma 1 orang ketua kloter yang nangani seluruh administrasi. Bapak dan Ibu sekalian, namanya ketua kloter, nanti ada tugas-tugas kloter seperti apa. Kemudian yang keduanya pembimbing. Di samping pembimbing, sekarang ini semua hampir rata-rata dihimbau bahwa seluruh KBH kalau ada lebih dari 130 apa ya, maka wajib harus ada 1 pembimbing. Biasanya lebih dari 1 pembimbing dari KBI hanya. Pakai itu biasanya, insya Allah doakan beliau sehat sehingga mendampingi ibu badan sekalian dalam keadaan sehat. Tahun kemarin kan sempat dengar ya, itu lagi di sana sakit, yang lain pulang, pakai masih ditahan. Ya kan, mudah-mudahan tahun ini bisa sehat dan bisa mendampingi bapak dan ibu sekalian. Pembimbing juga cuma 1. Makanya inilah kenapa harus ada berkali-kali bolak-balik dari bimbingan tingkat dasar hari ini, kemudian nanti tingkat kecamatan di gabungan tingkat kecamatan, AUA menyelenggarakan lagi materinya itu lagi bolak-balik supaya ngelotok. Iya Pak, sudah di luar kepala, bener-bener di luar kepalaku ternyata kalian kabeh. Iya, diulang lagi. Terakhir ada bimbingan massal dalam rangka apa? Istitoah pengetahuan hajinya. Tapi ya pesan maning ya, usia saya kadang-kadang ya tetap saja harus diingatkan lagi. Jadi sampai seperti itu. Kemudian 1 pembimbing, ada kemudian 1 dokter. 1 dokter menangani 360 lah 1 kloter itu semuanya. Dan mudah-mudahan jangan sampai
Galdina meng dokter maning, bukan berarti nggak mau melayani, pengennya mas sehat nggak mau berhubungan dengan dokter kan gitu. Paling tidak kalaupun datang ya tensi bu, rada puyeng tensi ya itu. Satu dokter, perawatnya 2. Nah, itu menangani Bapak sekalian dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga tadi itu. Jadi oleh karena itu semua apa yang menjadi tugas dan kewajiban, kemudian standar operasionalnya para tenaga kesehatan, tenaga medis kita ikuti. Pengennya mah jangan sampai berhubungan dengan dokter. Kalau berhubungan dengan dokter kan biasanya sakit. Iya. Wong di sana itu namanya sakit juga kadang-kadang nggak ketemu dokter lagi. Kemudian tiba-tiba nggak ada umur. Kloter saya 66/2017. Hari kedua istrinya ketinggalan di Mekah. Bukan nggak ketinggalan ya, mendilah nggak ketemu. Nah, itu sehat dua-duanya orang Kertasmaya. Bapaknya pikiran, itu padahal dua-duanya sehat. Sampai dikasih saran, kasih nasihat dari kiai apa segala macam, namanya batin nggak bisa dibohongi, buatan mendi hilang dan sebagainya. 2 hari pulang, bapaknya gantian yang sakit, besoknya nggak ada umur, kena pikiran kan, akhirnya kan gitu. Padahal kita sudah menyiapkan, pemerintah, ibu bapak sekalian jangan panik. Kalaupun ibu bapak sekalian ada orang tua kita yang sudah lansia, kemudian dia kadang-kadang pikun, semua akan dicari. Apalagi masih biasa, masih normal. Ada linjam perlindungan jamaah, tentara polisi di sana yang ditugaskan dari Indonesia datang ke sana dalam rangka menyisir kalau ada jamaah yang ketinggalan dan hilang. Belum lagi dari petugas yang lain akan disisir semuanya, dan insya Allah ketemu dalam waktunya tidak lama. Biasanya itu terjadi 2-3 hari saja baru datang di sana. Kesananya insya Allah sudah hafal dan ingat. Walaupun begitu juga ada hal-hal yang di luar nalar kita. Jangan sekali-kali, saya sudah 2 kali, saya sudah umroh berkali-kali, kali gane besok-besok juga dia kesasar. Nah itu di luar nalar, kita nggak bisa cerita jauh. Ada kejadian begitu karena ngerasa tahu rada sobud, ternyata besok diuji Allah nggak ketemu padahal hotelnya di depan, arahnya ke sana, arahnya, tapi kok nggak ke situ-situ, nggak ketemu karena tadi sombong. Itu di luar nalar tapi nyata terjadi seperti itu. Jadi kaliganya nah ini Pak Mahya yang sudah berapa kali ke sana nih, mudah-mudahan sehat dan bisa juga membantu Bapak sekalian. Nah, jadi repotnya kalau gelombang 2 semua proses kesananya sama. Kalau gelombang 1 memang arba'in dulu. Jadi dia tadi kalau ada yang nanya Kang Haji Ubed, enak mana? Ya semuanya dianggap enak lah, jangan ngerasa saya gelombang masuknya gelombang 2 harus gini, gelombang 1 harus gini. Hanya kita anggap itu bedanya sajalah. Bedanya kalau gelombang 1 itu dia ngelakukan isu nasional dulu, arba'in dulu di Madinah. Jadi selesai itu baru hajian. Kalau kita hajian dulu, dan tadi rada repotnya bagi bapak-bapak untuk menjaga sucinya kain ihram, sebab bapak ibu sekalian dianjurkan mandinya, bebersihnya, berpakaiannya dari embarkasi. Itu rada repotnya. Kalau ibu kan pakai biasa aja, celana panjang putih apa gamis, selesai, pada mending. Tapi sekali lagi bukan menjadi beban kita semuanya. Bismillah. Pak izin buatan melongo kan pesawat kan 8 jam 9 jam, iya kurang lebihnya itu di pesawat terbang tuh. Bismillah lah Pak, pribin koreng karena wudhu. Nah nanti ada tata cara wudhu di pesawat terbang. Namun wudhu pesawat terbang Kabupaten Banyu murah pesawatnya, tayamum di pesawat. Jadi sekalipun ada perbedaan, pesawat itu kan bersih Pak Haji, dibuka katon beli, nanti wilayahnya Pak Kiai tanyakan sampai detail supaya kitanya yakin bahwa tayamum di pesawat pun bisa dan sah. Itu tata caranya nanti Pak Kiai wilayahnya fikih boleh. Yang rada repot sekali lagi menjaga tadi, barangkali kecepretan. Ini pesawat kan air terbatas, tempat WC-nya sempit, ayo terus semuanya serba pencet di kaneka kali pencet terus kemudian kenceng, kita kaget ciprat, wah berendung cewek kan nempel tuh cipratan air seni kan bisa batal, bisa
apa namanya najis. Nah, kehati-hatian kita di situ. Begitu boleh ibu-ibu, sekalipun ibu-ibu memang rada praktis pakai celana juga hati-hati. Sekali lagi karena di pesawat. Nah ini ke depan tuh ngimpinya di sini ini nanti ada moka pesawatnya sehingga tahu. Tapi kalau bapak ibu yang pernah naik pesawat ya nggak aneh lah. Tapi sebagian kita kan ya belum tahu. Moka pesawat itu dalam rangka untuk praktek. Oh ini yang namanya WC di pesawat itu. Ini yang dipencetnya, ini airnya, ini untuk pipisnya, apa air untuk bersihnya dan sebagainya. Akhirnya apa? Karena kita masih meraba-raba di situ belum ada moka pesawat, berarti kita dibutuhkan ikhtiyat, kehati-hatian kita selama 8 jam di pesawat, menjaga itu semuanya. Kemudian menjaga juga hati-hati kita di pesawat kan pasti tidur pak. Lo digeladak di pesawat kan lo oleh kru pesawatnya. Itu maning jalan maning balik. Jadi 8 jam itu selama di sana ya tidur, paling kemudian kasih makan dan menjaga kalau pipis dan sebagainya juga giliran dan sebagainya. Yang penting intinya ikhtiyat kita, hati-hatian kita untuk menjaga kain ihram untuk terkena jadi najis tadi. Jadi dari beberapa tahun yang lalu kenapa tidak di Jeddah di apa namanya lapangan terbang airport dulu sebelum 17 betul ada tempat yang untuk nyantai, jadi bisa mandi, sholat sunahnya di lapangan terbang di situ di Jeddah, yang gelombang 2 kan Jeddah, nyantai. Sekarang sejak 17 ke sini ada istilah kebijakan pemerintah itu percepatan, fast track, jalan cepat, sehingga tidak berlama-lama, tidak dikasih kesempatan untuk lama istirahat di Jeddah juga di Madinah. Jadi cepat buru-buru turun pesawat, diangkut bis bandara, langsung bis yang mau ke Mekahnya itu sudah nunggu di depan parkiran, didorong hayu. Nah sambil ketua kloter repot luar biasa terkait dengan nanti pengumpulan paspor biasanya di pesawat sih, kemudian di bawah diserahkan ke petugas yang sudah disiapkan di bandara, kemudian secepatnya jadi makan siang makan buka atau siang atau malam saat kita sejak di turun itu pasti dikasih makan kotak, itu juga dibagikannya begitu buru-burunya karena tadi fast track tadi keburu-buru. Pak pengen pipis mungkin 1-2 ditungguin, tapi biasanya petugasnya ayo cepet lamun bahasa sini cepet naik bis karena tadi percepatan fast track tadi biar di bawah sekalian segera istirahatnya di sana. Nah tadi niatnya kan biasanya kalau yang gelombang 2 di mana barusan iya lam ya buku udah kayak apa ya lam ya. Pokoknya pada saat nanti kru pesawat Bapak sekalian kita akan masuki wilayah Yalamlam. Nah nanti petugas-petugas kloter, petugas pembimbing, para kiai yang tidur dibangunin, ayo segera. Yang masih belum wudhu, tayamum, diingatkan siap-siap. Yang celananya tadi bukan izin lagi ngantuk kemudian kesilakan katon juga nggak sempurna, jadi dicopot segera, diraba-raba buat masih anggot celana dalam dan sebagainya untuk apa-apa. Nah itu biasanya ada apa-apa seperti itu, sehingga turun pesawat sudah niat langsung bis angkut langsung menuju ke Mekah. Di Mekahnya kita nggak bertemu di bandara dengan koper, karena koper ada urusannya sendiri, tahu-tahu ketemunya di hotel. Jadi lebih enak kalau 17 ke sana itu kita geret koper dan sebagainya. Sekarang ketemunya di hotel, paling nanti di hotel ayo nyari ada yang bawa temennya naik ke atas balik aduh ketemu tuh padahal mah beda kamar, tiba-tiba ada di kamar temen nggak ngomong. Itulah situasinya, maka tidak usah khawatir akan hilang, tapi akan ketemu. Tapi nyata ini menjadi pelajaran sekali lagi buat kita semuanya untuk tidak merasa ujub, takabur dan sebagainya. Hilang pas satu koper, yang lainnya ada, dia merasa masuk bis itu ada kopernya. Ini mah bukan dari pesawat ke Mekah, tapi dari Mekah ke Madinah. Ternyata nggak ada satu, kontak di telepon yang kru bis ternyata juga nggak ada, menghilang begitu saja. Koper kan gede 30 kilo tapi hilang, nggak ketemu sampai sekarang, nggak jelas, nggak tahu ada apanya kopernya. Nah itu
dari asrama nanti Ibu Bapak sekalian ada SPMA, surat panggilan masuk asrama. Jadi kasih surat tuh, satu orang satu, suratnya kayak apa? Nanti pada saat mau masuk asrama. Kemudian kartu, ada akomodasi, Bapak Ibu sekalian dikasih makan di sana. Insya Allah dijamin makanannya semua sudah berstandar. Makanannya tidak bari, tidak basi, itu karena menjadi tanggung jawab. Kalau ada saja gara-gara makanan, maka itu akan menjadi catatan buat pemerintah provinsi dan panitia haji. Biasanya sampai betul-betul steril. Bahkan nanti ada istilah meal test. Meal test dalam rangka apa? Oh ini Pak, nanti makanan yang diberikan kepada jamaah haji, calon jamaah haji, baik dari embarkasi di bandara kemudian sampai di sana, itu dilihat dulu, dicoba ini makanannya gitu. Untuk khusus di sini ya, khusus di Indramayu, di Indonesia. Jadi tidak sembarang kalau nanti perusahaan makanannya masak sembarangan, tidak sesuai dengan contoh ya juga akan di blacklist. Sebab melayani banyak, apalagi kemungkinan tadi Pak Kanwil menyampaikan akan ditambah tidak hanya Ciayu, Majakuning, Sumedang, Subang, tapi ditambah dengan Priangan akan kesini semua. Wah ramenya bukan main nanti di embarkasi Pak Lobender itu. Kemudian kartu komandasi makan, kemudian ada gelang identitas. Bapak sekalian nanti dikasih gelang Bu, gelang yang sangat berharga selama pelaksanaan haji, dan itu kenang-kenangan seumur hidup. Gelangnya mah gelang apa sih bahannya tuh? Yang putih. Ya kayak itu, kayak perak gitu. Tapi itu identitas Bapak Ibu sekalian. Itu selama di sana jangan dicopot. Itu dikasih gelang identitas, berharap sih ya itu tadi pada saat kemana arahnya, kemudian ketinggalan atau hilang sasar, akan mudah menemukan Bapak. Ini kenapa pemerintah juga mengerahkan linjam, kemudian petugas-petugas yang lain untuk nyisir orang yang kesasar dan sebagainya. Satu ini, kalau ini hilang kan tahun 2023 kan pernah ada kejadian orang tua yang sudah pikun, ternyata pikun ya, lansia pikun, nggak ketemu karena gelangnya nggak ada, kartu-kartu apapun yang nempel di dia, tas-tas kecil itu hilang juga, sehingga siapa ini berhari-hari di rumah sakit, sehingga pada akhirnya karena nyampe juga ke rumah sakit itu dicari, ternyata ini adalah orang, Pak ini jamaah saya, ini Majalengka Pak, udah sepuh, hilang semuanya, nggak ada. Nah oleh karena itu jangan sampai hilang tuh, dikasih nanti di mana, di embarkasi diberikannya dan dipakai, sangat berharga walaupun bukan emas itu selama di sana, karena ada namanya, ada kloternya, ada nanti juga ya, semua identitas kita ada di situ semuanya. Kemudian selama di sana ya ada bimbingan-bimbingan kecil, tapi juga di asrama kita di sini ini memang masih sebetulnya memang sudah bisa memberangkatkan, tapi belum seideal yang kita bayangkan. Jadi di situ nanti tuh ada moka pesawat, ada tempat Ka'bah miniatur di tengahnya, kan belum ada itu tuh. Kedepannya sambil jalan. Kemudian pemeriksaan kesehatan lagi. Nah di sini ada uang living cost. Nah Bapak sekalian pernah dengar ya mungkin ya, dikasih uang hidup di sana. Walaupun berapa sekarang, dulu masih 1.500, sekarang 750 ya, turun sejak tahun kemarin. Waktu itu 1.500, sekitar 5 sampai 6 ya, sekarang mah sekitar 4 jutaan ya, lumayan alhamdulillah. Nah, terus ini akan tergantung pada ibu bapak sekalian, cukup nggak segitu ya, digawe cukup ya cukup, digawe kurang ya. Bahkan ada jamaah Indonesia yang duitnya sampai balik ya masih ratusan juta Pak. Luar biasa ya, kanannya belanja baik sih berkatan. Nah itu, jadi dikasih uang living cost, di situ dikasihnya. Hati-hati, ini sepele bagi sebagian kita semuanya kadar gede, tapi pada saat hilang ya wis ya Allah, emang teman 4 juta aja hilang. Itu kan satu amplop, dihitung dulu, atau dikasihnya dalam bentuk real ya, real, udah nggak usah ditukar lagi. Nah biasanya di asrama haji ada bank-bank yang jasa penukaran ada, tolong itu lumayan ya, bukan lumayan, bagi saya mah 4 juta ya luar biasa, cukup di sana untuk segala-gala lah. Walaupun Bapak sekalian jangan khawatir, nanti ada angka tukang
tukang nasi kuning ternyata anak Bu, sega kuning sing dagangannya wong Madura ternyata, gorengan ada. Jadi jangan pokoknya macam-macam anu lah, jangan macam-macam yang dibawa di sini di sana nggak ada, semuanya sekarang ada. Jadi nggak usah bingung. Cuma harganya Bu 3 real kalau nggak salah mah. 3 real nasi kuning di sini cuma 3.000, berarti 3 real berapa tuh? 12.000. Beda ado. Aja dalam tuku rela. Pada beli tuku-tuku larang kabeh. Iya. Nah, kemudian itu akan dikasih di situ semuanya, ada living cost, ada gelang, ada sarana lain. Kemudian mungkin sekalipun sudah tidak musim Covid, pasti tetap akan diberi masker, Mas, itu masker banyak Bu. Itu untuk di sana karena anti debu ya, debu, jadi tetap dikasih masker banyak dan harus dibawa sampai di sana. Ini dari dinas kesehatan biasanya. Nah, kemudian baru setelah biasanya sehari nginep, tergantung jadwal, kita didorong untuk ke embarkasi, kita didorong untuk ke ke bandara di Kertajati. Perjalanan dari sini ke sana 1 jam karena juga dikawal oleh tim pengawal dari Forrider Polres. Itu cuma 1 jam, hanya memang di wilayah Tugdana sampai perbatasan Majalengka ya masih goyang tuh jalannya seperti itu. Ke depan kalaupun ada rencana ngimpikan ada tol sodetan dari Kertajati dari Bandara Indramayu, mudah-mudahan, tapi belum bisa Ibu menikmatinya. Anak cucu kita mungkin katanya mau ada tol yang langsung ke Kertajati. Nah, kemudian terbang sampai ke bandara karena kita gelombang kedua di Bandar Udara Jeddah. Tadi karena fast track tidak berlama-lama di bandara, didorong cepat ke Mekah. Sampai di Mekah sudah disiapkan kamarnya, tidak milih, diatur oleh tadi karena ada ketua kloter, kuncinya sudah disiapkan dan sudah dibagi satu persatu di hotel di Mekah. Mudah-mudahan seperti tahun 2023 sudah kembali lagi berlaku zona ya, masih pakai zonanisasi, sehingga Indramayu, Jawa Barat khususnya pada satu wilayah. Kalau kemarin itu ada yang rada jauh juga Pak ya, Sisyah ya. Nah, kalau saya 19, 17 belum berlaku, 19 itu di Misfalah 2,5 kilo. Kemarin jamaahnya pakai di Bindawud Sisyah, maka dekat dengan Balang Jumrohnya di situ. Tapi ke Mekahnya ya 2,5 kilo juga. Mudah-mudahan tahun ini Bapak sekalian, makanya kenapa mulai diperhatikan pola hidup dan pola makan, karena tadi semuanya pada saat-saat tertentu, kita butuhkan fisik karena semuanya jalan. Ini luar biasa karena pengalaman. Biasanya mau menjelang beginian nih rajin jalan pagi, hayu latihan, itulah latihan. Biasa ke sawah sih enak di sawah, mari macul ya bismillah, tapi untuk jalan kaki dibiasakan karena pada hari-hari tertentu luar biasa kita harus dibutuhkan, harus jalan. Sekalipun hari-hari biasa belum armujna, itu bis itu masih bisa untuk kita naiki gratis dan jangan khawatir dimintai bayar. Itu ada fasilitas bis gratisnya. Nah, nanti tergantung di mana kita tempat tahun ini berada, bisnya juga beda-beda. Kalau dulu di Misfalah itu bisnya hijau ya, muter-muter gratis, mau jam berapapun mumpung di sana. Semangatkan kita untuk mumpung di sana. Satu, mumpung di sana, kedua kalinya waiting list 20 tahun, ketiganya biaya haji hampir 100 juta ya wis, tapi tetap aja ada untuk yang turu ya turu baik anak Pak, mumpung di sana maka semangat dia kadang-kadang terus jalan maning ya. Umroh sunnah lagi umroh sunnah. Tapi biasanya kalau Pak Kiai mengarahkan kita semuanya sebelum puncak hajinya jangan diporsir dulu tenaganya, nanti tenang, umroh sunnah mah insya Allah kebagian banyak. Nah, setelah puncak hajinya baru kita semaksimal mungkin selama di sana, dan insya Allah sampai detail ya, sampai detail beliau akan ngawal kita. Makanya kita jangan hentinya mendoakan diri kita juga mudah-mudahan sehat, juga mendoakan tim yang akan mendampingi kita semua sampai di sana juga sehat, amin makbul.
kabul. Pokat amin bae ka ribut lagi politis ya kan amin bae. Amin Pak. Iya. Nah itu kemudian di Mekah beres istirahat dan sebagainya, melakukan berbagai aktivitas yang penuh ya, berbagai aktivitas baik itu aktivitas pribadi, kebutuhan pribadi, kemudian juga ibadah dan sebagainya. Selama di Mekah beberapa, biasanya berapa, ada 10 hari Pak, lebih ya, lebih, semua aktivitasnya di sana. Sekarang Bapak Ibu mungkin sering berkali-kali dan sering semua juga yang menyampaikan materi itu mengingatkan kita semuanya, tidak khawatir dengan berbagai kebutuhan yang ada di sini itu di sana tidak ada, semuanya ada, bahkan buah-buahan bagus semuanya. Ya, tadi saya sampaikan pagi-pagi nggak usah bingung nyari sarapan, ternyata di bawah hotel, di halaman hotel semuanya ada, tinggal turun. Kalau kita hotelnya di atas, mau nasi kuning, mau nasi lengko, ternyata juga gorengan, semuanya komplit. Wis, nggak usah khawatir. Maka bakso kalau bakso jarang ada ya. Oh iya, tapi ya kalau sarapan juga ada tuh. Jadi kalau dulu masih khawatir harus bawa beras, di sana beras banyak, masih khawatir harus bawa rice cooker, itu pasti akan kena sensor dan diambil. Mending kalau tasnya nggak disobek, kalau sulit sletingnya kan disobek tuh, yang rugi kita, takut daratan isinya. Daripada beresiko nggak usah. Terus colokannya beda, 3. Kalau mau beli pengen lah aja bosen, sekali-kali pengen colok, tapi juga hati-hati, kata petugas hotel juga sekarang kan nggak boleh bawa masak di dalam kamar itu. Ada di sana, pengen sekali lagi, umpet-umpetan juga harus bawanya ke dalam kamar itu. Colokannya 3, tegangannya beda, jadi pasti masih ketemu, masih ada yang bawa, termasuk yang ahli hisap. Ada yang tukang rokok, kan wajib biasanya tuh, hati-hati tuh bawa rokok. Di sana larang Pak, juga angel ngeliatannya haram. Hati-hati tuh yang barokok. Saya nggak mau ngajarin teknik untuk barokok selamat, enggak lah buatan. Ya rokok hati-hati tuh, nanti tanyakan saja ke Pak Kiai, kita nggak bisa ninggalin rokok priben. Nah Pak Kiai nanti yang tahu, tapi saya menganjurkan untuk ya kalau bisa mah ditinggalkan dulu. Tapi kan ada yang biasa nyandu rokok ya tetap harus bawa, tapi tadi tidak harus berslop-slop. Daripada disobek nanti diambil tuh, kena disensor. Hati-hati. Termasuk juga barang-barang nanti barang-barang bawaan yang dilarang nanti akan kita temukan nanti di materi-materi yang akan datang tentang barang bawaan jamaah haji. Termasuk juga kilonya, tasnya sekarang lebih praktis, lebih kecil ya lebih awas tuh. Kadang-kadang saking pengen kencengnya dikasih tali tambang, dulu tuh tambang, sekarang nggak usah, nggak boleh ya, sudah lebih praktis, lebih enak dan bagus lah kalau tahun kemarin mulai. Kemudian tahun ini masih seperti itu. Nah kemudian rangkaian kesarannya sama, rangkaian setelah ada di Mekah semuanya sama. Kalau kita dapat jadwalnya itu gelombang 1 berarti ke Madinah dulu, kalau gelombang 2 maka kita ke Mekah dulu. Jadi betul, kalau mana yang lebih enak sama-sama saja. Hanya kalau di Mekah dulu kita melakukan yang haji dulu, baru sunnah-sunnah yang lainnya. Kalau yang di Madinah gelombang 1 sunnah dulu, arba'in dulu, baru kita melaksanakan wajib haji. Pulangnya juga begitu. Kalau kita dari gelombang 1 pulangnya ya ke Jeddah, kalau gelombang 2 pulangnya ke Madinah. Jadi terus silang seperti itu. Habis kalian barangkali itu, dan yang juga tidak kalah pentingnya tadi, kalau ada dan pasti dipastikan ada perbedaan berpendapat, kemudian kita bisa salah persepsi, ribut, tidak hanya dengan pasangan tapi juga dengan yang lain. Maka kalau nanti sudah mulai ada teknis pembagian ketua regu, ada ketua rombongan, itu ya harus siap legowo. Pak aja gelem jadi apa-apa wis penang baik. Nah, emang disangkanya setelah itu kemudian di sana lancar tak? Belum tentu juga. Malah kalau
kebetulan Pak Kiai atau sudah ada pembagian ketua regu, ketua rombongan, bismillah ya Pak, yuk bismillah. Di samping kita sendiri yang siap untuk melakukan berbagai ritual haji, juga karena kita dianggap masih muda, diberi amanah jadi ketua regu, jadi ketua rombongan, ayo saya ikhlas bareng-bareng. Wah, luar biasa. Tapi inilah tantangannya nanti pada saat di Al-Mujna. Maka untuk keren itu semuanya nanti ada kiat-kiatnya. Haji mabrur itu ternyata tidak sederhana. Setelah memenuhi seluruh rangkaian hajinya, syarat rukun, wajibnya, semua ibadahnya sempurna, tetapi yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental kita untuk menjadi mabrur. Maka itu menjadi hal yang luar biasa penting di pikiran kita, bahwa mabrur haji itu tidak hanya sekedar memenuhi syarat rukun, tetapi juga mental dan batin kita. Ribut tak banyak gara-gara ngurusin jamaah kita rabi. Dengan ngurusin jamaah juga itu kan ya saat sih. Nanti perangkat yang lainnya di membantu tim kloter itu ada. Bokat bapak dipilih jadi ketua regu, siap. Bismillah. Ketua regu itu kan cuma 10. Hanya 10 orang. Sekamar, 2 kamar lah, 2 kamar. Nanti kan membantu, tugasnya apa? Membantu kota kloter. Nggak mungkin kota kloter masuk dari kamar-kamar satu-satu pada saat ada nasi atau konsumsi sudah datang, membantu itu. Konsumsi sudah datang, ayo ngerewangi, bagi barang enak. Nanti ketua rombongan 40 orang, membawa 40 orang. Jadi kalau ada masalah, ketua regu sampaikan ketua rombongan sampai ke ketua kloter, kemudian kita koordinasi dengan pembimbing ibadah dan Pak Kiai. Kalau ada masalah, enak Pak sekarang. Tapi pasti akan terjadi di sana sekalian. Maka untuk ngeremnya, yuk sama-sama secara batin menyiapkan untuk menerima setiap perbedaan apapun yang kerasa betul nanti di Al-Mujna, Arafah, Musdalifah dan Mina. Kerasa Pak? Ini betul-betul puncak haji itu di situ, dan puncak tantangan itu ada di situ. Wong semalaman kan harus bergeser, kemarin rame betul betapa di Musdalifah itu prodit. Kabarnya sampai di Indonesia, sampai di Indramayu itu, wow, macam-macam komentar para komentator. Ternyata di sananya biasa saja. Karena memang di situ kan pasir, maklum, kemudian semuanya kredit. Pertama kali haji itu normal 100%, kemudian kreditnya luar biasa, macet dan sebagainya. Dikabarkannya kan macam-macam. Ternyata enggak juga. Kalau di Mina, di Arafahnya kan semua tenda enak, dan kalaupun misalnya ada dorongannya pakai paving block sudah enak jalan. Tapi kalau di Musdalifah pasir, jadi kalau ada bapak dan ibu kebetulan bawa kursi roda, ada yang sepuh, ada lansia, itu kan emosi kitanya, dorong angel dan rombongan di atas, itu kan tantangannya betul di situ di Al-Mujna itu. Sampai tahun ini belum ada kepastian pendamping lansia. Kita berdoa berharap mudah-mudahan ada. Sebab pelayanan dari tim kloter, pelayanan medis, kemudian kita ketua regu dan kloter membantu, tidak seperti kalau ada keluarganya yang mendampingkan. Beda-beda Pak itu tuh. Namanya sedulur dudu apa dudu aja. Sampai geret-geret yang kan gitu, seperti itu kan ada, manusiawi. Sampai kalau ada pengalaman dari berangkat sampai pulang lagi itu tidak ada perubahan apa-apa, tetap harus dihajikan karena waktu itu lolos. Jadi dari berangkat sampai di sana proses gimana, Al-Mujnanya gimana, di Arafahnya gimana, jadi safari wukuf kan pada akhirnya, pada wukufnya wajib. Artinya apa yang saya sampaikan seperti itu? Kalau secara manusiawi yang ada pendamping keluarganya, yang mendampingi para sepuh-sepuh itu, para lansia itu akan berbeda dengan kita-kita, sekalipun sudah diniati ingin membantu. Ini nggak pakai ini ya, Bapak sekalian. Jadi proses yang lainnya sama seperti juga gelombang yang pertama. Kemudian ini yang mudah-mudahan jadi semangat kita untuk siap menemukan perbedaan pandangan. Saya kasih gambar.
Apa yo? Macam-macam pikirannya, tergantung pikir Bapak Ibu sekalian. Ya. Ayo. Ini menurut Bapak Haji Opik, gambar apa? Ayo. Gambar apa? Guci. Apakah? Guci. Guci. Bener gak Guci? Botol kecil, botol pendek. Terus apa lagi? Orang apa? Ini seruangan ini sepakat ini gambar botol Guci. Ya. Terus ada gambar apa lagi? Orang. Iya tak? Ada yang punya pendapat yang lain? Iya Pak. Apa tuh? Oh gigi, iya tak? Ada lagi gigi Graham ya Bam berarti. Ada pendapat yang lain? Bayi. Bener nggak dari? Hampir semuanya sepakat satu gambar botol atau guci. Yang kedua ada orang, gambar orang. Tidur. Tadi Ibu Opi ketawa, gambar apa Bu? Timpul ada air. Cukup seng, nggak ada yang lain. Ketemu. Jadi gambar itu tergantung image pikiran kita yang melihat. Ada ibu yang sepakat atau bapak yang sepakat ada gambar botol atau guci. Yang kedua gambar orang. Tergantung sudut pandang. Kalau saya itu iseng ya dibuka ya. Kalau saya pendapatnya sudah tahu itu adalah gambar ikan lumba-lumba. Ayo coba ayah dipikirkan lumba-lumbanya di mana? Benar ketemu. Benar ketemu lumba-lumba. Nah, yang pikirannya ngeres gambar orang telanjangan. Ibu bapak. Saya minta kuncinya. Itu gambar lumba-lumba. Ayo ketemu belum gambar lumba-lumba? Belum ketemu. Benar ada 7 atau apa ada 9? Ada buntutnya aja tuh di situ tuh. Oke ya. Kalau ada orang yang berpendapat ini adalah botol betul, gambar orang betul, ternyata ada ya juga yang lain punya pendapat bukan, itu adalah gambar ikan lumba-lumba. Jumlahnya ada berapa dihitung? 9. 1 ini ya, 2 ini buntutnya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 lumba-lumba. Ya, ikan lumba-lumba ada 9. Tidak salah, betul. Tapi ada yang menyatakan bahwa itu adalah gambar botol kaca yang pendek betul, guci betul, gambar orang betul. Artinya apa? Di sana nanti jangan di Arab, di sini saja kita akan menemui perbedaan satu dengan yang lain. Maka ibu bapak sekalian, jangan merasa diri paling hebat dan paling baik, paling benar. Dengan suami istri pasti diserahkan ketemu perbedaan, ribut tukaran dan sebagainya. Mungkin istri punya alasan kenapa dia melakukan itu, kemudian suami melakukan ini, kemudian pada suatu saat melakukan tugas membantu kloter, baik ketua regu ketua rombongan, pasti menemukan tantangan istrinya merasa ditinggalkan dan sebagainya. Tolong, ini adalah tugas bersama ibu sekalian di sana ibadah. Saya yakin ada kebaikan-kebaikan yang lain pada saat suami sedang membantu ketua kloter. Toh itu bantuannya cukup nggak terlalu berat sesungguhnya. Pada saat ketua kloter hanya cukup bagaimana ngawasi 10 orang, ketua rombongan ngawasi dan membantu 40 orang. Pasti tantangan itu. Dia punya alasan, saya punya alasan, maka diketemukanlah alasan sehingga mengerem kita untuk emosi. Sekali lagi ibu bapak sekalian, pasti akan nanti ingat di Armujna menjadi puncak haji itu adalah tantangan buat bapak ibu sekalian. Yang pernah haji sudah pernah mengalami, yang belum insya Allah di situ tantangannya. Kalau selama masih di Mekah, di Madinah nggak terlalu berat. Tantangan kita paling bagaimana cepat itu sudah adzan. Kalau di Madinah, oh cepat larian, panas dan sebagainya. Tapi pada saat di Armujna inilah sekali lagi tantangan yang luar biasa. Sedangkan untuk mencapai puncak kemabruran haji, bagaimana kita lulus untuk mabrur itu di area situ, di samping dengan sunnah-sunnah yang lainnya. Oke, ya. Jadi jangan ngeres.
Jangan ngeres karena orang telanjang. Silahkan ada seperti itu, tapi juga yang paling pas adalah ini gambar ikan, ada 9 ikan lumba-lumba. Ada lagi nih, ini nggak jalan Pak. Gambar kedua, kalau ini rada gampang kelihatannya. Apa tuh? Apa? Ibu Haji Opi, apa Bu? Gambar wajah. Iya. Sepakat ya wajah ya. Ini mata, ini hidung, mulut, ini leher. Oke. Ada lagi versi lain? Liar, tulisan atau kalimat kata-kata liar. Maka jangan ego kalau bukan itu wajah. Kekeh ribut akhirnya tukaran. Enggak Pak, saya ngelihat dari sisi lain tulisan kok liar. Paling tidak ini 2 makna antara liar dan wajah. Artinya Pak, ngerem. Oh iya, mungkin dia pandangannya begitu karena dia pemahamannya seperti itu. Saya ngelihatnya dari sisi lain, maka dua-duanya akan benar. Maka dua-duanya akan bisa nahan emosi, tidak lagi terjadi pertengkaran. Terakhir sudah mau duhur. Apa nih? Batu. Batu ngambang. Ini tanah, batunya rada ngambang, pohon. Betul kan? Ternyata kalau kita lihat dari sisi lain, batu itu adalah kelem di air, di sungai, dibalik ya, dibalik tuh, kelihatan kan? Gambarnya angger, tapi hanya dibalik. Artinya apa? Dia memandang sesuatu dari sisi lain, maka tentu akan mengerem emosi kita, ego kita, amarah kita. Oh iya, dia melihatnya dari situ, saya mah dari sini, kan benar sebenarnya. Maka itu akan bisa ngerem dari. Nah, mudah-mudahan ibu bapak sekalian tambahan wawasan bahwa kelak jangankan nanti di sana, saat ini juga kita akan mencoba ngerem karena pada kita ada perbedaan pandangan dan pendapat. Jangan berduduk merasa paling hebat dan benar. Nah, itu ya. Terima kasih. Cukup. Sekali lagi akan terus materinya berulang-ulang, syarat rukun haji, sunah-sunah dan sebagainya, armujina dan sebagainya, sampai selesai tuntas pada 15-16 pertemuan yang akan datang. Dari saya mohon maaf dan tidak ada tanya jawab karena ada duhur ya, duhur. Sekali lagi caninten, buah caninten ayana di perempatan pangapunten, kula pangapunten pilih kata kalepatan ya. Kang Wawan penggemar aura kasih. Sekian dan terima kasih. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.